Apakah hasil akhir A, B, D itu yang ingin kita cari? Tidak ya. Kita ingin mencari adalah A, C, C, D ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Fajri. Hari ini kita akan membahas salah satu materi dari teknik kompilasi, yaitu top-down parsing. Parsing digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah top-down parsing, di mana penelusuran dari root ke leaf atau dari simbol awal ke simbol terminal. Metode ini meliputi backtrack atau backup, yaitu brute force, kemudian no backtrack, yaitu recursive descent parser. Golongan yang kedua yaitu adalah bottom up. Bottom up ini metode melakukan penelusuran dari leaf ke root. Nah, teman-teman, kita coba lihat apa itu parsing brute force. Yang pertama, memilih aturan produksi mulai dari kiri. Yang kedua, mengekspand simbol non-terminal sampai pada simbol terminal. Bila terjadi kesalahan atau string yang kita mau cari tidak sesuai, maka dilakukan yang namanya backtrack atau penelusuran ulang. Algoritma ini membuat pohon parsing secara top-down, yaitu dengan segala kemungkinan untuk setiap simbol non-terminal. Nah, di sini kita lihat ada contoh parsing brute force. Teman-teman bisa lihat di sini contoh suatu language dengan aturan produksi sebagai berikut. Saya sambil kasih note. S besar menghasilkan A kecil, A besar, D kecil, atau S menghasilkan A kecil, B besar. Kemudian produksi berikutnya, A besar menghasilkan B kecil atau A besar menghasilkan C kecil. Produksi berikutnya, B besar menghasilkan C kecil, C kecil, D kecil, atau B besar menghasilkan D kecil, D kecil, C kecil. Nah, di sini misal ingin dilakukan parsing untuk string A, C, C, D. Jadi kita mencari string A, C, C, D. Nah, tadi seperti yang kita lihat, dia akan terus mencari. Apabila dia menemui kesalahan, dia akan melakukan yang namanya backtrack. Seperti itu ya. Kita lihat langkah pertama. Di sini ada variabel S. Kemudian variabel S mencoba untuk diturunkan menjadi A kecil, A kecil, A besar, D kecil. Nah, jadi produksi ini yang dipakai ya teman-teman ya. A kecil, A besar, D kecil. Nah, berikutnya langkah yang ketiga ya, tentu dari simbol ini yang bisa diturunkan adalah variabel dari A besar. Maka menjadi S diturunkan menjadi A kecil, A besar, D kecil, dan A besar ini menurunkan B. Berarti ini yang digunakan ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat apakah hasil akhir A, B, D itu yang ingin kita cari? Tidak ya. Kita ingin mencari adalah A, C, C, D ya. Jadi di sini disebut terjadi kegagalan pada langkah ketiga ya, karena tidak menemukan yang namanya string A, C, C, D yang kita inginkan. Maka dilakukan yang namanya backtrack atau penelusuran ulang. Oke, kita perhatikan di sini ada langkah yang keempat, teman-teman semua. S ya menjadi A kecil. Bentar, saya ganti pen dulu ya. A kecil, A besar, D kecil. Nah, sekarang dia akan mencoba ya hasil dari produksi ini coba untuk C gitu ya. Kalau tadi kan sebelumnya B, teman-teman, di langkah yang ketiga. Nah, ini dia coba untuk menghasilkan C. Nah, kita lihat hasil akhirnya, yaitu A, C, dan D. Apakah A, C, D ini adalah string yang kita ingin cari? Ya, bukan ya. Yang kita ingin cari adalah A, C, C, D. Ya, jadi
ini pun juga dilakukan, ini pun terjadi kegagalan, maka dilakukan yang namanya backtrack ya, penelusuran ulang. Oke, berikutnya saya hapus dulu di sini ya biar lebih clear. Nah, oke. Ya, berikutnya teman-teman, pada saat dilakukan backtrack ya, S mencoba untuk mencari cara ya. Ini kenapa next terus ya? Mencoba untuk mencari cara ya. Kalau tadi kan sebelumnya diproduksi ini ya dan gagal ya, maka dia akan mencari cara untuk mencari produksi yang lainnya, yaitu A kecil B besar. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita lihat di sini S ya menjadi A kecil B besar ya. Nah, ini tetap ya tinggal yang B besar. B besar ini kita bisa turunkan ya menjadi misalnya di sini C C D ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini S ini tadi A kecil kemudian B besar diturunkan menjadi C C D. Apakah ini hasil atau string yang ingin kita capai? A, C, C, D. Nah, ini dapat diterima. Jadi ini adalah string yang dapat kita yang kita cari ya teman-teman ya, yaitu A, C, C, D ya, sesuai. Nah, ini adalah proses dari parsing brute force yang mana melakukan backtrack bila terjadi kesalahan. Baik teman-teman semua, kita lanjut. Ternyata pada brute force juga ada kelemahan-kelemahan ya. Jadi kelemahan-kelemahan dari metode brute force yaitu yang pertama, mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat. Jadi seperti yang tadi kita lihat pada contoh, dia akan mencoba semua aturan-aturan produksi. Jadi memang secara waktu eksekusi menjadi lambat ya, karena dia akan mencari terus ya sampai nanti dapat string yang akan dicari. Berikutnya, mengalami kesukaran atau kesulitan untuk melakukan pembetulan kesalahan ya. Yang ketiga, memakan banyak memori dikarenakan membuat backup lokasi backtrack. Jadi yang dimaksud melakukan atau membuat backup lokasi backtrack adalah pada saat ada langkah-langkah untuk mencari string yang ingin ditemukan namun gagal, itu akan menjadi akan menjadi lokasi backup backtrack teman-teman. Supaya apa? Supaya si mesin ini tidak mengulangi ya dari langkah-langkah yang telah gagal gitu ya. Nah, makanya di sini dikatakan memakan banyak memori ya karena membuat backup lokasi backtrack. Berikutnya yang keempat, grammar yang memiliki rekursif kiri tidak bisa diperiksa. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu rekursif kiri. Sehingga harus diubah dulu sehingga tidak rekursif kiri. Jadi kalau nanti ternyata ditemukan ada rekursif kiri, ya itu harus kita ubah dulu teman-teman. Karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus. Jadi loop itu artinya kayak semacam looping atau berulang ya secara terus-menerus. Makanya yang jika ditemukan adanya rekursif kiri, maka rekursif kiri itu harus diubah terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke aturan produksi brute force. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Nah, ini sebuah produksi dalam bentuk, kita lihat ya nanti apa bedanya rekursif kanan dan rekursif kiri, teman-teman. Kita lihat di sini ada variabel A menghasilkan beta ya A besar. Nah, kita lihat di sini keterangannya merupakan produksi rekursif kanan. Nah, ini ciri-ciri dari rekursif kanan nih, teman-teman. Ya. Di mana beta sama dengan berupa kumpulan simbol variabel dan terminal. Oke ya. Berikutnya ya contohnya seperti ini. S besar menghasilkan D kecil S besar. Berikutnya B besar menghasilkan A kecil D kecil B besar. Jadi kalau kita lihat ada kesamaannya, rekursif kanan ini adalah variabelnya ya
ada di yang paling kanan di sini ya, di paling kanan. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman bisa ngebedain nih, mana sih yang rekursif kanan, mana sih yang rekursif kiri. Berikutnya, kita lihat ke bentuk produksi yang rekursif kiri. Kita kalau tadi sudah mengetahui ciri-ciri dari rekursif kanan, dia nanti variabel ada di sebelah kanan ya. Nah, berikutnya yang rekursif kiri, kira-kira seperti ini nih, teman-teman. Misalnya ada contoh, A besar memproduksi A besar, kemudian beta, di mana merupakan produksi rekursif kiri, di mana beta berupa kumpulan simbol, variabel, dan juga terminal. Nah, contoh di sini teman-teman. Di sini ada produksi S menghasilkan S besar, D kecil, ya. Berikutnya, B besar menghasilkan atau memproduksi B besar, A kecil, D kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ada kesamaan nih, teman-teman nih, ya, ada satu kesamaan S besar dengan S besar adanya di sebelah kiri juga, gitu ya. Kemudian ada produksi B, yang mana di sini ada variabel B juga di yang paling kiri, seperti itu. Oke, kalau tadi kan ada sebuah variabel yang sama dengan produksinya ada di sebelah kanan, itu rekursif kanan. Nah, ini kalau misalnya dia posisinya ada di sebelah kiri, itu adalah rekursif kiri. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman di sini sudah bisa membedakan mana itu rekursif kiri, mana itu rekursif kanan. Oke, berikutnya. Dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri itu tidak diinginkan, ya, seperti yang tadi, karena nanti akan terjadi yang namanya looping. Untuk menghindari penurunan kiri yang looping, perlu dihilangkan sifat rekursifnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak, gitu ya. Misalnya aturan produksi yang rekursif kiri, misalnya nih teman-teman, ya kita seperti yang di sini dilihat. Ini A besar menghasilkan A besar alfa 1, ya. Seterusnya, A besar menghasilkan alfa 2 dan seterusnya sampai dengan N, ya. Oke. Nah, untuk yang aturan produksi yang tidak rekursif kiri, ya, artinya tidak ada variabel yang sama dengan si produksinya ya. Misalnya contoh nih, A besar menghasilkan B1, B2 sampai dengan Bn. Nah, berikutnya ganti aturan yang rekursif kiri dengan aturan berikut. Jadi variabel A memproduksi beta 1Z, ya, atau variabel A memproduksi B2Z hingga dengan BNZ, ya, yang dengan sesuai dengan jumlahnya, teman-teman. Nah, nanti dari situ, ya, yang tadi nilai dari sebuah alfanya ini kita masukkan di produksi Z. Z memproduksi alfa 1, alfa 2 hingga dengan alfa N, ya. Z menghasilkan alfa 1Z, alfa 2Z sampai dengan alfa NZ. Jadi ini adalah cara untuk mengubah yang tadinya bersifat rekursif kiri menjadi tidak rekursif. Oke, mungkin ini dapat kita pahami apabila kita mencoba contoh soalnya langsung, teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita masih di aturan produksi brute force. Nah, di sini pergantian dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama, ya, bisa muncul variabel ZF, Z2, dan seterusnya, ya, menghasilkan rekursif kiri. Oke, langsung kita masuk kepada contoh soal, teman-teman semua. Di sini ada tata bahasa bebas konteks, yang mana seperti yang dilihat di sini ya, teman-teman. S besar menghasilkan S besar, A kecil, D kecil, atau S menghasilkan A kecil, S besar, C kecil, atau S menghasilkan D kecil, D kecil, atau S menghasilkan F kecil, atau S menghasilkan S besar, D kecil. Teman-teman, seperti yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, pisahkan dulu aturan produksi yang rekursif kiri.
Mana sih yang rekursif kiri? Ya, ingat yang mana variabel di ruas kanannya itu adanya di paling kiri ya, dan itu sama ya dengan si produksinya. Oke, kita lihat manakah yang rekursif kiri. Tentu yang ini ya teman-teman ya, yang S besar menghasilkan S besar AB kecil, dan ini ya kita kumpulin di sini, S besar menghasilkan S besar BD kecil. Ini termasuk ke dalam yang rekursif kiri, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk nilai alfanya itu didapat dari mana teman-teman ya? Ruas kiri untuk S-nya, untuk alfa yang pertama yaitu adalah AB. Dari mana? Dilihat dari sini teman-teman nih, lihat ya. Nah, dari sini kita lihat. Oke. Dan alfa 2 kita tulis BD. Dari mana? Dari sini. Nah, nanti kalau misalnya kita menemukan pada bahasa bebas konteks ada terdapat ruas kirinya 3 gitu ya. Ya sudah, nanti kita isi ada alfa 3 gitu ya. Ada contoh simbol yang ada di depan itu seperti apa. Kalau ini kan ada AB ya. Jadi kita tulis AB. Di sini ada BD, kita tulis alfa 2-nya adalah BD. Berikutnya, kita pisahkan aturan produksi yang tidak rekursif kiri. Ya, oke, saya ganti warna mungkin ya teman-teman ya. Yang tidak rekursif kiri yang mana aja ya? Ini ya, S besar menghasilkan A kecil, S besar C kecil, kemudian DD kecil, dan FF kecil. Ini ya bulannya. Oke, di sini kita bisa mencari nilai betanya ya. Dari situ didapat untuk ruas kiri untuk S, untuk betanya itu apa aja ya. Yang B ada, karena di sini aturan tidak rekursif kirinya ada 3 ya. Jadi kita bisa tulis B1 itu A kecil, S besar C kecil, ya. Beta 1 sama dengan A kecil, S besar C kecil. Beta 2 ya sama dengan D kecil. Beta 3 yaitu F kecil. Oke, ini sudah langkah-langkahnya yang kita yang sudah kita lakukan. Lalu apalagi berikutnya? Nah, langkah berikutnya adalah penggantian yang rekursif kiri. Kan tadi kita mau menghilangkan sifat rekursif kirinya ya, jadi maka kita ganti. Ya, gantinya dengan apa? Nah, di sini kita lihat. S besar, oke, saya ganti ke mode pen. S besar menghasilkan S besar, A kecil, B kecil. Atau S besar menghasilkan S kecil, BD kecil. Itu dapat digantikan dengan nilai apa sih gitu ya. Nah, yang tadi kita lihat nih, yang tidak rekursif. Jadi nilai S ini kita isikan dengan yang tidak rekursif dulu tadi ya, yaitu ada A kecil, S besar, C kecil. Kita tambahkan di sini variabel Z1 lah ya. Ini sebenarnya bebas aja ya teman-teman. Z1 gitu misalnya ya. DD Z1, FF Z1 misalnya. Nah, di Z1-nya sendiri ini kita masukkan yang tadi nih. Kalau kita lihat nilai alfa teman-teman ya. Z1 kita masukin ada nilai alfanya, yaitu ada AB kecil dan juga ada BD kecil. Dari mana ya? Dari nilai alfa tadi yang kita buat ini teman-teman ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Berikutnya yang Z1 berikutnya yaitu AB Z1, BD Z1. Makanya di sini hilanglah nilai sifat rekursifnya. Hasil akhir yang didapat setelah menghilangkan rekursif kiri adalah sebagai berikut. S besar memproduksi A kecil, S besar, C kecil, kemudian D kecil, FF kecil. Jadi kita kelompokkan dulu ya yang tidak rekursif. Kemudian ada apa lagi ya? Tentu ya ada S besar menghasilkan A kecil, S besar, C kecil, Z1 atau DD Z1 atau FF Z1. Nah, berikutnya Z1 menghasilkan AB kecil atau BD kecil ya. Kemudian Z1 menghasilkan AB Z1, BD Z1. Sini kita sudah lihat, sudah tidak ada lagi yang namanya rekursif kiri, teman-teman, ya. Oke, berikutnya. Kalaupun tidak mungkin menghilangkan rekursif kiri dalam penyusunan aturan produksi, maka produksi rekursif kiri diletakkan pada bagian belakang atau terkanan
Hal ini untuk menghindari looping pada awal proses parsing. Metode ini jarang digunakan karena semua kemungkinan harus ditelusuri sehingga butuh waktu yang cukup lama serta memerlukan memori yang besar untuk penyimpanan stack atau tumpukan nanti ya, backup lokasi backtrack. Metode ini digunakan untuk aturan produksi yang memiliki alternatif yang sedikit. Berikutnya, parsing recursive descent parser ya, ini ciri-ciri seperti apa sih ya? Parsing dengan recursive descent parser, yang pertama, salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa bebas konteks. Yang kedua, simbol terminal maupun simbol variabelnya sudah bukan sebuah karakter. Yang ketiga, besaran leksikal sebagai simbol terminalnya, besaran sintaks sebagai simbol variabelnya atau non-terminalnya. Dengan cara penurunan secara rekursif untuk semua variabel dari awal sampai ketemu terminal. Berikutnya, tidak pernah mengambil token secara mundur atau backtracking. Jadi beda ya, kalau tadi kita mundur melakukan yang namanya backtracking, kalau di descent parser yaitu enggak. Ya. Kemudian dia juga berbeda dengan Turing ya, atau kita sebut dengan Turing mesin Turing ya, yang dapat bergerak maju dan mundur dalam melakukan sebuah parsing. Berikutnya, menampilkan kita masih di recursive descent parser, menampilkan aturan grammar untuk sebuah non-terminal A sebagai definisi dari sebuah prosedur yang dapat dikenal sebagai prosedur A. Algoritma pseudocode recursive descent parser ya. Yang pertama, sisi kanan dari produksi A merupakan struktur kode untuk prosedur. Yang kedua, urutan terminal dan non-terminal sesuai dengan input dan memanggil prosedur lainnya. Nah, jika bertemu terminal, maka lakukan pemilihan sesuai dengan kode, ya, misalnya if dan case. Jika bertemu non-terminal, maka panggil prosedur dengan nama yang sama dengan nama non-terminalnya. Berikutnya, masih kita di aturan produksi memakai recursive descent parser. Semua simbol variabel dijadikan prosedur atau fungsi. Berikutnya, jika ketemu simbol terminal pada aturan produksi, maka prosedurnya akan memanggil. Berikutnya, penelusuran bersifat top-down dari atas ke bawah, ya, mengikuti sintaks sesuai pola dengan diagram sintaks. Berikutnya, fungsi atau prosedur ditulis untuk setiap non-terminal dari suatu produksi. Atau setiap fungsi atau prosedur akan melemparkan nilai benar atau salah bergantung pada apakah fungsi tersebut mengenali substring yang diterima sebagai ekspansi dari non-terminal. Itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.